Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara dengan sahabat karet semuanya tentang benarkah pabrik mempermainkan petani karet. Ini banyak sekali di dalam komentar-komentar ketika saya menjelaskan tentang dunia karet. Banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa pabrik ini mempermainkan petani karet. Contohnya seperti harganya itu tidak mau naik dan dipermainkan sehingga merugikan para petani karet. Apakah benar begitu? Sekarang saya tanya, mari kita berbicara secara logika. Saya orangnya adalah orang yang logika. Saya berbicara adalah bersifat logika juga. Dan saya berbicara itu adalah sifatnya edukasi. Berarti tidak sembarang saya berbicara. Walaupun sahabat karet semuanya berbicara positif maupun negatif terhadap saya akan menanggapinya semuanya secara positif. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas komentar-komentarnya, baik itu positif maupun itu negatif. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang telah menonton dan memberikan subscribe kepada channel saya, dan juga kepada para penonton yang telah menonton dan memberikan komentar kepada channel saya ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang betulkah atau benarkah pabrik karet mempermainkan petani karet. Komentar-komentar yang dibuat oleh sahabat karet semuanya di dalam YouTube saya maupun di Facebook itu membuat saya untuk melihat betulkah perusahaan karet ini selama ini mempermainkan harga agar para petani itu rugi. Saya mengecek di pabrik dan saya mendapat satu kenyataan bahwa dalam saat ini ya, dalam mungkin bulan yang lalu sampai hari ini, ternyata yang masuk karet ke pabrik karet PT Karasyati 100% adalah pengumpul. Berarti tidak ada petani karet yang memasukkan karetnya sampai ke pabrik. Pada waktu itu saya menyangka bahwa yang memasukkan karet ke pabrik dari klotok atau sampan yang mungkin hanya setengah ton, 1 ton paling maksimal. Saya menyangka mereka itu petani karet. Ternyata setelah saya lihat, mereka juga pengumpul. Ternyata pengumpul ini ada 3 jenis. Pengumpul besar, menengah, dan yang kecil. Dan yang saya temukan di klotok itu adalah para pengumpul kecil. Dan bagaimanapun juga mereka termasuk pengumpul. Dan tidak ada satupun petani karet yang langsung memasukkan karetnya ke pabrik. Tetapi kalau toke karet yang dia merangkap sebagai petani karet itu ada. Tapi dia juga sebagai pengumpul. Karetnya, mungkin karetnya tidak banyak. Dia lebih banyak mengumpul sehingga karetnya banyak dan dimasukkan kepada perusahaan karet. Sedangkan kalau petani yang memasukkan langsung itu tidak ada. Bagaimana petani bisa memasukkan karetnya ke pabrik kalau dia tidak menjadi pengumpul? Tidak mungkin, karena kalau 1 hektar, kalau karet itu karet kampung, artinya karet yang bukan dari okulasi, itu 1 hari 1 hektar. Itu pun kalau mereka derek 1 hektar penuh, itu dapatnya hanya 20-25 kg per hari per hektar. Kalau mereka punya adalah hasil okulasi atau yang unggul, itu 1 hari bisa 40-50 kilo. Apakah mungkin 25 kilo atau 40-50 kilo itu mereka bawa ke pabrik? Saya pikir itu tidak mungkin. Bagaimana pabrik untuk membelinya dengan yang sedikit ini? Apalagi banyak, mereka berbondong-bondong banyak. Bagaimana untuk kita menguji kadarnya? Berarti sangat sibuk sekali pabrik tersebut. Makanya para petani ini juga rugi kalau membawa karet yang sedikit itu ke pabrik. Makanya mereka jualnya kemana? Toke karet, pengumpul, tengkulak. Sebenarnya saya tidak suka menggunakan kata tengkulak itu, tapi di sini saya harus menggunakan istilah itu. Itu tengkulak, pengumpul, atau toke karet. Jadi toke karet itu sudah mewakili semuanya. Nah, para petani itu semua jual kemana? Ya, ke toke karet. Kenapa mereka jual ke toke karet? Karena mereka setelah sampai, mereka langsung dikasih uang. Atau belum dideres, uang sudah di DP.
Para petani karet tentu mau dong. Karet belum terjual, uang sudah masuk. Tapi setelah uang habis terpakai, mau tidak mau mereka harus menyetor hasilnya itu kepada toke karet. Mereka mungkin merasa berat. Iya, memang berat. Karena uangnya sudah di DP dulu, sudah terpakai. Akhirnya menyesal juga tidak gunanya. Nah, ketika mereka itu menjual karetnya itu ke toke karet, yang disalahkan itu siapa? Pabrik karet. Apakah betul pabrik karet itu mempersulit para petani? Jadi tadi saya bicara itu, kita analisa yang lainnya. Ketika toke karet beli dengan petani karet, mereka itu pasti ada negosiasi. Nah, ketika petani melepaskan hasilnya itu, berarti mereka ada untung, walaupun sedikit. Nah, kita katakanlah begini. Misalnya 1 kilo 6.000, petani jual ke toke karet 6.000. Hasil pembelian toke karet ke petani karet berdasarkan negosiasi saja. Baik itu karet yang bagus, yang tidak bagus, semuanya bisa jadi satu harga. Mungkin yang bagus lebih banyak, yang tidak bagus itu sedikit, satu harga. Oke, semua dibeli 6.000 per kilo oleh toke karet. Terus toke karetnya ini, dia membawa, setelah dia kumpul semuanya, dia membawa hasil pembeliannya itu ke pabrik. Bisa jadi 1 truk, bisa jadi 2 truk, bisa jadi 3, bahkan 10 truk. Nah, sampai di pabrik karet, setelah diturunkan, itu mereka dibayar berdasarkan kadar. Ingat ya, para toke karet membeli dengan petani berdasarkan negosiasi harga. Sedangkan toke karet menjual ke pabrik berdasarkan kadar. Jadi kalau misalnya pada saat petani karet menjual kepada toke karet dengan harga 6.000, ternyata sampai di pabrik, dites kadarnya, ternyata kadarnya tinggi, penjualannya itu per kilo itu bisa di atas 10.000 per kilo. Ada yang 12.000, ada yang 13.000, tergantung berapa kadarnya. Kalau kadarnya rata-rata sudah di atas 50 dengan harga sekarang notarnya itu sekitar 22.500 sampai 23.000. Ini. Kalau itu dikalikan 50% saja, itu sudah 11.000 lebih. Ya, 11.000 sampai 12.000. Kita katakan tertinggi 12.000. Berarti petani karet menjualnya 6.000, toke karet sudah untung 6.000 kotor. Nah, dari 6.000 itu nanti dia bayar uang ongkos sewa truk dan sebagainya, semua termasuk minyak, uang makan, semua dipotong-potong itu semuanya. Mungkin sisa uangnya di kantongnya tinggal 9.000 bersih. Berarti dari 6.000 dia beli ke toke karet, sekarang ada 9.000, 3.000 itu bersih dia untung. Sudah dipotong semua biayanya, 3.000 dikalikan dengan seluruh karet yang dia bawa. Kalau misalnya 10 truk, kalikanlah. Kalau satu truk itu 5 ton, 10 truk itu 50 ton. 50 ton itu dikali dengan 3.000, berapa keuntungan dari toke karet? Nah, ini saya analisa. Saya terpaksa menganalisa ini karena para petani ini selalu, ya, pabrik dikambing hitamkan bahwa pabrik semuanya salah. Sedangkan mereka tidak pernah membawa ke pabrik. Tidak semua pabrik karet itu menerima karet langsung dari petani. Dan tidak semua juga pabrik karet itu istilahnya menolak dari para petani. Ada juga pabrik karet yang tidak mau dari petani langsung. Kenapa? Karena petani punya yang antar ke pabrik itu hanya mungkin 10-20 kilo, itu sangat sulit. Tapi kalau para petani itu semua bergabung menjadi kelompok tani atau UPPB itu, sekali mereka bawa tuh 1 truk 5 ton atau 2 truk 10 ton, itu perhitungannya akan lebih gampang lagi. 1 truk itu kita hitung dalam 1 kadar. Truk kedua juga 1 kadar. Akhirnya semua di dalamnya itu 1 kadar. Misalnya kadarnya 50, 51, 52, semuanya adalah sama 51 atau 52%. Itulah dikali dengan notering. Itulah harganya. Mungkin harganya bisa lebih tinggi. Makanya Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya, kadang-kadang kita berbicara memang harus kita pikirkan. Saya termasuk orang yang sangat logika berbicara. Saya, baik Bapak Ibu katakan negatif, positif, saya tidak ada masalah sama Bapak Ibu. Cuma saya ingin meluruskan satu pandangan agar kita ke depan itu jangan terlalu kita menyalahkan orang dulu.
tapi kita analisa dulu di mana letak kesalahannya. Kalau itu ternyata salah, mari kita perbaiki bersama. Saya tidak mengatakan bahwa pabrik karet semuanya pasti benar. Oknum itu pasti ada, tapi itu oknum ya, bukan perusahaannya. Ada oknum tertentu yang menggunakan kondisi itu untuk memperkaya diri. Apakah itu ada? Ada, banyak itu. Tapi tergantung kepada orangnya. Kalau misalnya orangnya itu bagus, makanya harganya itu pun akan bagus. Tapi kalau orang itu tidak bagus, dia akan mempersulit para pengumpul, bukan petani yang datang, pengumpul. Ketika pengumpul itu memberikan dia tip, dia baru memberikan harga yang bagus. Ada kak? Banyak, itu oknumnya. Tapi saya yakin bahwa di perusahaan PT Garsiati itu saya kontrol cukup ketat. Saya bisa melihat kondisinya bagaimanapun. Kalau ternyata ada orang yang mengambil dari toke karet, cepat atau lambat toke karetnya pasti bernyanyi, berbicara, akan menyampaikan kepada saya. Karena saya tidak mau rugikan orang lain. Perusahaan mengetes berdasarkan kadar. Kadar itu dikali dengan notaring, itulah yang akan kita bayar kepada toke karet tersebut. Kalau para petani itu semua masuk di dalam UPPB menjadi satu kelompok petani, contohnya dalam satu UPPB itu 25 orang, dari 25 orang itu setiap hari dikumpulkan, besoknya itu mereka jual, itu kalau rata-rata satu orang itu 10 kilo saja, itu 25 orang itu sudah berapa? Kalau satu orang rata-rata itu 10 kilo, berarti sudah 250. Ya, 250 kilo per hari. Kalau misalnya mereka itu dalam satu minggu 2 kali kirim ke pabrik, maka itu sudah keuntungan dari mereka. Mereka sudah bisa, harganya itu harga adalah harga standar, karet bersih, dan ini memproduksi karet di dalam UPPB ini tidak boleh sembarangan karena itu dikendalikan atau diawasi oleh pihak pemerintah dan bisa dilaporkan kepada Dinas Perkebunan yang bertugas untuk mengawasi karet, kualitas karet tersebut. Jadi kalau itu semua dibawa ke pabrik, harganya satu harga. Semua dikumpulkan dalam satu harga dan petani pasti akan lebih baik dan sejahtera. Kita ngomong secara jujur. Karet, para sahabat karet semuanya jualnya ke pengumpul. Dan tidak menutup kemungkinan sawit juga demikian. Benar kan? Kita jujur saja bicara. Sawit juga para sahabat karet yang sudah hengkang ke sawit, mereka menjual sawitnya ke pengumpul. Karena sekarang harga sawit lagi bagus, mereka happy, mereka riang, mereka tidak protes. Tapi coba harga sawit kalau terjadi fluktuasi seperti ini, yang disalahkan apalagi bukan toke karetnya, bukan oknumnya yang disalahkan. Pabrik sawitnya yang mempermainkan petani sawit. Itu akan terjadi lagi. Sekarang dulu, awal-awal tahun 2000, ketika harga karet lagi bagus, ada komplain dari petani? Nggak ada. Karena sekarang fluktuasi dalam satu dasawarsa dari 2011 sampai 2021, harga karet itu tidak pernah naik, bukan tidak pernah, tapi naik, tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi tidak tetap turunnya secara tajam, naiknya sedikit. Dan inilah yang menjadi kendala oleh para petani, dan para petani menganggap bahwa harga itu dimainkan oleh pabrik. Orang yang mengatakan demikian itu sebenarnya dia sedang dalam ketidaktahuan. Karena pabrik itu tidak boleh sembarang meletakkan harga. Tapi kenapa harga di pabrik itu berbeda? Faktornya adalah pengurangan terhadap biaya produksi. Itu yang membedakannya. Kalau misalnya pabrik ini, harga Saikom ini misalnya 25.000, dia akan mengurangi biaya produksinya. Tergantung biaya produksinya berapa. Kalau ada yang 2.000, berarti notaringnya 23.000. Kalau misalnya biaya produksinya 3.000, berarti 22.000. 22.000 dikali dengan kadar. Kalau yang 23.000 dikali dengan kadar. Harganya di sanalah perbedaannya. Tapi pabrik karet tidak bisa menetapkan sendiri. Semua berdasarkan harga karet dunia. Kalau harga karet dunia itu naik, maka notaringnya juga naik. Jika harga karet dunia itu turun, notaring juga ikut turun. Kalau dikalikan dengan kadar, harganya juga turun. Ini bukan permainan pabrik, tapi memang sudah ada standar harga dari dunia. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana karet itu dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan nasional. Misalnya sekarang ada pencampuran dengan aspal, ada lagi yang saya pernah tahu
Biji karet ini sudah bisa dibuat minyak. Kadar minyaknya 45% lebih. Kalau itu bisa dibuat, itu jauh lebih baik. Dan satu pohon karet yang sehat, dia bisa menghasilkan lebih kurang 800 buah bijinya dalam 1 tahun. Ini kira-kira yang saya ketahui tentang hal ini yang saya sampaikan kepada para petani karet. Memang saya sampaikan kepada petani karet, saya merasa yakin juga, saya juga pernah keliling ke pabrik-pabrik itu jarang sekali petani membawa ke sana. Karena petani itu perharinya itu, ya kalau dia betul deres semua itu paling maksimalnya 50 kilo. 50 kilo itu nggak mungkin dia simpan berhari-hari, karena mereka membutuhkan biaya. Mereka kumpul-kumpul nggak mungkin. Biasanya hari ini deres, biasanya langsung dijual, atau selama-lamanya besok mereka sudah bawa ke toke karet. Saya sudah lihat dan pergi ke mana-mana ke tempat toke karet itu, saya melihat mereka, saya keliling sana, saya melihat mereka bahwa petani karet itu semua bawa jual di sana. Dan saya entah kenapa saya punya satu pemikiran bahwa yang komentar-komentar miring itu sebenarnya bukan petani karet. Justru orang yang tidak mengerti tentang karet baru komentar seperti itu. Karena saya sudah banyak mengenal petani karet dan mereka tidak pernah bicara kasar. Bahkan mereka itu sangat senang kalau kita kunjungi ke sana dan mereka bicaranya juga sangat sopan kayak gitu. Tapi saya merasa yakin kalau di dalam grup Facebook itu tidak semua petani karet tergabung di dalamnya. Itu dapat kita lihat dari kata-katanya. Saya selalu menganalisa kata-kata yang ada di dalam komentar itu. Kalau dari pembicaraan itu, ternyata mereka bukan petani karet, tapi mengatasnamakan petani karet. Kalau mengatasnamakan petani karet itu, supaya ada yang bilang, tebanglah semua karetnya itu, tidak ada harganya, ganti dengan sawit. Bapak Ibu, kalau misalnya mau menebang karetnya, menurut Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya lebih bagus di sawit, itu tidak ada yang melarang, silakan saja. Semua itu didasarkan kepada seleksi alam. Kalau alam menyeleksi bahwa karet ini harus habis, pasti habis. Tapi kalau alam masih seleksinya bahwa karet ini masih ada, pasti tidak akan habis. Kenapa? Karena tidak semua petani karet itu mempunyai pola pikir yang sama. Ada yang masih mempertahankan karetnya karena berpikir dengan langkanya karet ini, cepat atau lambat, harga karet dunia pasti akan drastis naik. Kenapa? Karena pabrik bank akan kesulitan karet. Mau tidak mau dia harus naikkan harganya agar para petani yang dulu yang pernah menjadi petani karet ini akan kembali lagi untuk menanam karet dan menderesnya lagi dan dijual kepada pabrik karet, dan pabrik karet akan menjual lagi ke industri hilir untuk diteruskan menjadi bahan jadi. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menganalisa segala sesuatu hal, kita pikirkan dulu baru kita komentar. Jangan kita komentar dulu baru berpikir. Setiap Bapak Ibu yang berbicara miring di dalam ini, saya selalu ucapkan terima kasih. Ada yang mendoakan supaya pabrik karet tutup. Ada yang mendoakan supaya para petani ini menebang semua karetnya. Itu terima kasih semuanya. Bagi saya dalam vlog ini tugas saya adalah edukasi. Tapi sebagai kepala pabrik, apakah saya membutuhkan karet? Ya, jujur saya katakan saya membutuhkan karet. Tapi kalau para petani sudah tidak mau lagi untuk menanam karet, siapa yang bisa melarang? Tidak ada Bapak Ibu. Keputusan ada di tangan sahabat karet semuanya. Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, mari kita bersama-sama berpikir secara positif. Karena berpikir positif itu adalah untuk menaikkan moralitas. Moral yang baik, yakinlah yang atas juga akan pasti membantu. Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya akan selalu hidup sejahtera, hidup lebih baik, dan hidup lebih sukses. Kalau kita selalu berbicara miring kepada orang lain, pikiran kita akan dipenuhi dengan semua unsur-unsur yang negatif. Ketika negatif itu timbul, apakah alam atau yang di atas akan membantu Bapak Ibu? Tidak. Kita saja sebagai manusia disakiti, mau nggak kita bantu dia? Secara jujur pasti tidak mau. Tapi kalau kita baik dengan orang itu pasti mau bantu kita. Itu pun belum tentu. Kalau orang itu betul-betul orang pengasih, dia mau membantu kita. Sedangkan kita baik saja, belum tentu dia mau bantu kita. Apalagi kita jahatin. Begitu juga dengan alam. Kita tidak baik kepada sesama. Apakah mungkin Tuhan membantu kita? Yakinlah, tidak.
Tapi ketika kita baik dengan orang lain, kita bekerja secara jujur, kita berpikir positif, yakinlah Bapak Ibu, cepat atau lambat, energi positif yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu akan bersinar. Itulah yang disebut dengan sinar rezeki Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ke depan kita akan terus berinteraksi berbicara tentang karet. Karet itu walaupun Bapak Ibu sudah banyak berpindah atau hengkang ke sawit, tapi saya yakin bahwa karet tidak pernah akan ditinggalkan oleh umat manusia. Tidak semua petani karet akan hengkang ke sawit. Walaupun sekarang kondisi dari harga karet lagi tidak bagus. Karena mereka juga pasti ada yang 50-50, setengahnya lagi sawit, setengah lagi dari karet. Dua-duanya berjalan. Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.